Baik, anak-anak, sekarang kita pembahasan di pertemuan kedua yaitu operasi hitung bilangan bulat. Yang akan kita bahas yang pertama adalah penjumlahan. Dalam penjumlahan ini ada dua cara. Yang pertama adalah cara hitung langsung yang biasa kita lakukan. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara garis bilangan. Mungkin di SD juga ini sudah. Nah, cara langsung kita pakai analoginya yaitu kalau plus itu adalah bayar, kalau min itu adalah utang. Kita bisa menyebutnya min atau negatif ya. Oke, contohnya adalah nomor 1, 12 tambah 6. Positif 12 tambah positif 6. Bayar tambah bayar. Jadi kalau kita beli barang ya, misalkan beli barang harganya 12, ini mungkin barangnya enggak terlalu ini, kita hayalannya itu 12. Kemudian bayar lagi 6. Jadi totalnya adalah 12 tambah 6 jadi 18. Kemudian yang nomor 2, negatif 4 ditambah 9. Kita punya utang 4 dibayar 9. Nah, utang 4 dibayar 9. Jadinya sisanya adalah utangnya lunas, sisanya kita kembaliannya 5 positif. Nah, kemudian negatif 13 tambah negatif 8. Utang 13 ditambah utang 8. Nah, kalau ketemu tanda 2 seperti ini berbarengan, kita beri kurung salah satunya yaitu negatif 8-nya. Jadi utang 13 kita ngutang lagi 8. Jadi totalnya adalah negatif 21. Kemudian yang nomor 4. Kalau operasi penjumlahan yang itu terdiri dari beberapa bilangan dalam artian lebih dari 2 bilangan, kita bisa gabungkan dulu yang tandanya sama. Misalkan positif sama positif kita dekatkan. 15 tambah 7 kita gabungkan lagi dengan ditambah negatif 9, kita gabungkan lagi dengan ditambah negatif 11. Positif tambah positif dulu. 15 tambah 7 adalah 22, ditambah min 9 tambah min 11, utang 9 utang 11, negatif 20. Utangnya 20 dibayar 22, karena kan positif jadi bayarnya. Jadi negatif 20 dibayar 22, sisanya positif 2. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya dengan cara langsung ini, karena memang di SD sudah pernah. Kemudian cara kedua yaitu dengan garis bilangan atau Pak Hadi biasanya nyebutnya garbil. Analoginya adalah kalau positif itu melangkah ke kanan, kalau negatif itu melangkahnya ke kiri. Nomor 1, contoh nomor 1. Positif 5 ditambah negatif 7. Berarti kita melangkah ke kanan sebanyak 5 langkah dan kita mulai dari 0. Berarti ke kanan 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini, sampai angka 5. Oke. Nah, dilanjutkan negatif 7. Ingat negatif 7 itu nih melangkah ke kiri. Bukan ke angka negatif 7, tapi melangkah 7 langkah ke sebelah kiri dari angka 5. Dari angka 5. Nah, dari angka 5. Kita di atasnya saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ke sini. Ke negatif 2. Jadi hasil akhirnya adalah ini. Kita kasih tanda hasilnya. Ini hasil. Lanjut. Nomor 2. Negatif 4 ditambah negatif 3. Nah, dari 0 selalu negatif 4. Berarti kita melangkah ke kiri. 1, 2, 3, 4. Berarti kita ke negatif 4 dari 0. Kemudian ditambah lagi negatif 3. Berarti dari kiri kita ke kiri lagi. Karena negatif ke negatif lagi. Kita ke kiri lagi dari sini. 3 langkah.
1, 2, 3, berarti ke negatif 7. Oke, jadi penjumlahan itu ada dua cara, yaitu cara langsung yang biasa kamu lakukan di SD, kemudian cara dengan garis bilangan. Garis bilangan ini nih ya rumusnya, analogi-analogi ini yang Bapak buat supaya memudahkan kalian untuk memahami dan mempelajarinya. Di dalam penjumlahan ada beberapa sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat tertutup. Misal 3 tambah negatif 5 sama dengan negatif 2. Yang disebut tertutup itu begini. Angka 3 ini adalah bilangan bulat. Ditambah dengan negatif 5 ini bilangan bulat. Hasilnya kan negatif 2 juga bilangan bulat. Jadi bilangan bulat ditambah ditambah bilangan bulat sama dengan bilangan bulat. Itu disebut sifat tertutup. Jadi bulat tambah bulat sama dengan bulat. Tidak jadi misalkan bulat tambah bulat jadi pecahan. Itu bukan seperti itu. Jadi kalau sifat tertutup itu bulat tambah bulat sama dengan bilangan bulat lagi. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat komutatif atau pertukaran. 5 tambah 7 sama saja hasilnya dengan 7 ditambah 5. Karena 5 tambah 7 12, 7 tambah 5 juga 12. Jadi ini sifat komutatif atau pertukaran. Yang ketiga, sifat asosiatif atau pengelompokan. Kita pakai tanda kurung. Misalkan buka kurung 5 tambah 7 tutup kurung ditambah 8. Sama saja hasilnya dengan kita pindahkan kurungnya. 5 tambah buka kurung 7 tambah 8 tutup kurung. 5 tambah 7 12 ditambah 8 20. Sama saja dengan ini kita kerjakan di kurung dulu. 7 tambah 8 adalah 15 ditambah 5 sama dengan 20. Jadi kalau kurungnya dipindahkan dalam penjumlahan itu hasilnya akan sama. Unsur identitas atau netral. Yang disebut unsur identitas atau netral, bilangan tersebut ditambah suatu bilangan hasilnya akan menjadi bilangan itu sendiri. Unsur identitas dari bilangan dalam penjumlahan bilangan bulat adalah 0. 2 tambah 0 hasilnya 2 kembali. Negatif 5 tambah 0 hasilnya negatif 5 lagi. Yang terakhir adalah sifat inverse atau lawan. 3 lawannya negatif 3 hasilnya adalah 0. Karena utang 3 bayar 3 hasilnya 0 atau lunas. Negatif 7 tambah 7 utang 7 kita bayar 7 lunas hasilnya adalah 0. Jadi sifat-sifat operasi penjumlahan itu ada 5. Baik, yang selanjutnya adalah pengurangan, yang bagian kedua atau bagian B. Ini kita pakai cara langsung saja. Yang harus dihafal di sini, ini sebenarnya menggunakan konsep perkalian ya. 24 dikurang negatif 5. Nah, kalau min ketemu min jadi plus. Ini asalnya dari perkalian. Kalau min kali min adalah plus dari situ ya. Jadi 24 plus 5 jadi plus. Min ketemu min atau min kali min. Di tengahnya tidak ada angka, itu berubah jadi plus. Ya, di tengahnya tidak ada angka, min ketemu min, di tengahnya tidak ada angka, itu jadi plus. Hasilnya adalah positif 29. Nah, kalau yang ini lihat minnya tengahnya ada angka. Ini nggak jadi plus, ini nggak jadi plus. Min itu adalah utang. Ini min 8, utang 8. Ini kurang sama saja dengan negatif. Min 8, min 7. Utang 8, utang 7. Utangnya makin besar, jadi negatif 15. Nah, nomor 3. Nah, ini kita ketemu lagi. Negatif ketemu negatif nih. Dekat, tidak ada angka tengahnya. Rubah dulu jadi plus. Negatif 9, yang depan tetap. Karena ada angkanya. Min ketemu min jadi plus 12. Utang 9 dibayar 12 adalah positif 3. Nah,
Oke, itu konsep pengurangan. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sekarang terakhir yaitu tugas kalian, kerjakanlah di buku tugas latihan 1.4 nomor 1 ABCD, nomor 4-nya ABC. Kemudian latihan 1.5 nomor 2 ABC. Yang ini ada di halaman 9. Dan yang ini ada di halaman 12. Baik, anak-anak, penjelasan dari Bapak cukup sekian. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.